Selamat pagi Jemaat Efrata, Jemaat Hermon. Bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas baru untuk setiap kita. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur, sebab kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Yes, kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa korban pujian kami. Ini bukti cinta kami Tuhan. Ini bukti ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami percaya kalau kami ada hari ini, itu tandanya Tuhan masih menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu, Yesus. Kami datang Tuhan, ini ucapan syukur kami, ini penyembahan kami Tuhan. Yesus, segala dalam hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku milik-Mu, hidupku kepunyaan-Mu Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur, Yesus, Yesus. Sebab kalau kami hidup, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Segala yang kami miliki ini semua karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kami banggakan Tuhan, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Pegang erat tanganku,
hari ini, mari datang dengan kerendahan hati. Kita awali hari ini dengan tuntunan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta Tuhan pegang tangan kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Semua yang kita lewati sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Mari pagi hari ini naikkan penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Mari minta Tuhan pegang tangan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
penyertaan-Mu yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Nyatakan anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
yang bersyukur. Nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sebab semua yang kami miliki ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh anugerah-Mu, oh Jesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kami menyembah-Mu Yesus. Yesus Tuhan kami tinggikan. Haleluya. Mari lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami sembah Yesus. Ini hidup kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sebab terlalu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Yesus, terlalu indah Tuhan, terlalu indah kasih-Mu, terlalu besar dan dalam. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami Yesus. Haleluya. Biarlah kami menyembah-Mu, biarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesus, sebab nama-Mu layak untuk kami tinggikan. Yes, terima kasih Tuhan. Terlalu besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu, untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku.
syukur. Mulut kami penuh dengan pujian penyembahan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama agungkan Tuhan kita, nyatakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, yes, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, iman kami bersepakat menyatakan Kau Allah yang dahsyat. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan Kau punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kami pegang janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin dalam setiap hidup kami. Yes. Wow, dahsyat Engkau Tuhan. Ku terima sekarang, nyatakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan
hari ini kami merasakan kehadiran Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ Tuhan hadir. Hati kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan penyembahan Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau penuhi setiap hati kami dengan kehadiran-Mu, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Sebab hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan pagi hari ini, untuk jamahan Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami menjalani hari ini dengan tuntunan Tuhan, bersama Tuhan. Kami tahu, kami yakin, dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Penyertaan Tuhan ada untuk setiap pribadi yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Fanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk generasi muda di Efrata ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan agar menjadi generasi muda yang bersinar Tuhan, menjadi terang untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi muda Tuhan, supaya generasi muda ini Tuhan bisa taat kepada-Mu Tuhan, bisa selalu bersyukur dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Tuhan. Engkau jauhkan kota kami Tuhan dari segala yang jahat Tuhan. Engkau sertai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Efrata ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan gereja ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan jiwa Tuhan. Engkau juga tahu Tuhan apa yang menjadi keperluan kami Tuhan. Engkau buat gereja kami Tuhan menjadi bersinar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa Indonesia kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan agar firman ini dapat tertanam dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin kita baru saja merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mati dan kemudian pada hari ketiga bangkit buat kita. Itu semua karena yang namanya anugerah. Karena anugerah Tuhan. Anugerah itu saudara berkaitan dengan yang namanya keberhargaan. Anugerah itu didapat karena seseorang merasa bahwa orang ini layak untuk dicintai. Orang ini layak untuk dikasihi. Oleh sebab itu diberikan anugerah. Saya percaya saudara dan saya juga orang yang layak dikasihi Allah. Orang yang layak untuk dicintai oleh Allah. Sehingga anugerah Tuhan yang begitu besar diberikan kepada kita dan tidak menjadi sia-sia bagi kita. Kita mau baca bersama-sama saudara di Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayat 4 ini merupakan satu alasan di mana Tuhan Yesus mau turun ke dunia, mau melepaskan segala atribut kebapaannya, melepaskan segala kekuasaan yang besar yang dia berikan, yang dia punya, untuk kembali datang ke dunia, lahir sebagai bayi, bertumbuh besar dalam situasi yang tidak mudah dan tidak nyaman, 33 tahun di dunia ini, dan kemudian mati di kayu salib. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita, maka dia memberikan manusia yang adalah Yesus sendiri.
Karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa menggantikan nyawa kita. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa di muka bumi ini sehingga bisa menebus kita. Maka Dia sendiri, anaknya sendiri yang turun ke dunia sebagai ganti kita, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita. Di NIT Bapak Ibu dituliskan, since you are precious and honor in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Yesaya 43 ayat 4 di NIT ditulis, karena engkau berharga dan terhormat atau mulia di mataku, in my sight, dalam penglihatanku. Kita ini dalam penglihatan Tuhan berharga dan mulia. Bapak Ibu Saudara, berharga, precious itu berharga atau bernilai. Karena kita berharga, karena kita bernilai di mata Tuhan, dalam penglihatan Tuhan, maka Dia mereka-rekakan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Dia pakai bagaimana caranya supaya bisa menebus kita. Bapak Ibu Saudara, seperti gambar yang saya tampilkan di layar ini ya, sebuah permata itu precious, itu berharga dan bernilai. Kalau kita menemukan satu permata ini di tengah jalan, mungkin ketika misalkan ibu-ibu lagi ke pasar gitu ya, kemudian di tengah-tengah sayur-sayuran gitu, tiba-tiba ada yang berkilau, ada yang kelip-kelip, dan ketika dilihat, dipegang, diambil, betul-betul permata. Lalu kemudian ibu ini membawanya ke toko dan dicek, apakah ini permata yang sungguh-sungguh, apakah ini yang palsu atau tidak. Dan ketika ditemukan permata ini adalah permata yang asli, berlian atau batu yang betul-betul asli, maka tidak mungkin dibuang kembali Bapak Ibu, karena ada nilainya, ada harganya, begitu precious. Meskipun ditemukan di tengah-tengah dagangan orang, meskipun ditemukan mungkin di tengah-tengah tong sampah bahkan, kalau ada orang yang menemukan permata atau berlian di tengah-tengah kubangan lumpur sekalipun, pasti akan diambil karena ada harganya, ada nilainya. Demikian pula dengan hidup kita Bapak Ibu. Alasan Tuhan untuk datang ke dunia menebus kita melalui cara yang ajaib, menjadi manusia, disalibkan, mati dan kemudian bangkit. Karena Tuhan melihat kita ini seperti permata-permata yang ditemukan mungkin di kubangan lumpur, yang mungkin ditemukan di tengah-tengah tumpukan sampah, yang mungkin ditemukan di tengah-tengah sayur mayur, yang mungkin ditemukan di tengah-tengah jalan yang berlubang, yang mungkin ditemukan di tengah-tengah sesuatu atau barang yang sudah usang. Tapi kita yang kotor, yang mungkin Bapak Ibu ya, dilihat orang itu, aduh kok begini amat ya. Tapi dalam penglihatan Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, kita ini berharga dan bernilai. Bapak Ibu, kita juga dilihat Tuhan menjadi orang yang honor, yang mulia, yang terhormat. Saya seringkali merenungkan ayat ini yang berkata, Tuhan, apalah kita ini? Siapakah manusia ini? Kok sampai di mata Tuhan dianggap sebagai seseorang yang terhormat, yang mulia? Seringkali kita mengecewakan Tuhan. Seringkali kita tahu itu tidak boleh dilakukan. Seringkali bahkan kita tahu hal-hal patem-patem yang menyenangkan hati Tuhan, tapi kita tidak lakukan. Tapi kenapa Tuhan masih melihat kita sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang terhormat, bahkan orang yang layak untuk diangkat kembali dari kubangan kita, diangkat kembali, dipungut lagi dari tumpukan sampah hidup kita, dibersihkan lagi, dipoles lagi, dibentuk lagi dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berharga dan mulia.
Itulah satu-satunya alasan bagi Tuhan untuk memberikan anugerahnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, anugerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai pemberian atau ganjaran, sebuah karunia dari Tuhan. Tentu saja bukan karena usaha kita, bukan karena kesanggupan kita. Ketika kita menerima anugerah, bukan karena kita sedang berbuat baik Bapak Ibu Saudara, bukan karena amal kita begitu banyak, bukan karena kita mampu menyenangkan hati Tuhan, bukan karena kita sudah berusaha, berjuang begitu keras untuk menyukakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Anugerah yang kita terima ini sama sekali tidak karena usaha kita, sama sekali tidak karena kesanggupan kita, sama sekali bukan karena amal kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara, kita berharga dan mulia. Oleh sebab itu kita menerima anugerah Tuhan, tapi bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena apa yang ada di dalam kita, sama sekali bukan karena perjuangan kita, tetapi karena kasih Allah kepada kita. Betapa Tuhan melihat kita ini demikian indah. Betapa bahkan Bapak Ibu, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak menantu kita, cucu-cucu kita, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, tidak melihat kita ini spesial, tidak melihat kita ini precious. Mungkin tidak melihat kita ini terhormat. Mungkin engkau lahir dari kalangan keluarga yang biasa saja. Mungkin engkau bahkan lahir dari kalangan keluarga yang rendah, Bapak Ibu. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, Dia melihat dari sudut pandangnya kita ini berharga dan mulia. Oleh sebab itu, Dia memberikan anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Anugerah itu seperti hadiah Bapak Ibu. Kalau kita memberi hadiah kepada seseorang, tidak mungkin kepada seseorang yang tidak kita kenal. Ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita memberi kado kepada orang lain, pasti kita pengen kasih yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kalau ada anak kita ulang tahun, kita sebagai orang tua mencarikan kado Bapak Ibu. Gak mungkin cuman, sudahlah 5 ribuan atau 10 ribuan gak apa-apa, kayak tukar kado. Yang penting ada bungkusnya, yang penting bagus, anaknya senang. Gak mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita pasti beri yang terbaik, bukan masalah harganya, bukan masalah nilainya, tapi yang terbaik yang kita punya, itu yang akan kita berikan kepadanya. Demikian pula dengan Bapa kita di surga, yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita. Maka yang terbaik yang Dia punya, yaitu anaknya yang tunggal, yaitu Dia yang memberikan yang the best bagi kita, diutus kepada dunia untuk kita. Anaknya yang tunggal direlakannya menjadi manusia, lahir di palungan, di tempat makan hewan, di tempat yang bahkan tidak layak. Bapak ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu begitu tidak layak, tapi karena kasih Allah kepada kita, karena dalam penglihatan Tuhan kita berharga dan mulia. Oleh sebab itu kita dilayakkan, kita dimampukan, kita diberikan anugerah yang terindah. Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah anugerah yang sesungguhnya. Karena kasih Allah, bukan karena kita mengasihi Allah, tapi karena kasih Allah akan kita. Bapak Ibu, bukan karena kita sudah mengenal Allah, tapi karena
Allah mengenal kita. Bukan karena kita melihat Allah berharga dan mulia, kemudian kita menerima anugerah. Tapi karena Allah yang melihat kita ini berharga dan mulia. Oleh sebab itu kita menerima anugerah Tuhan. Jadi bukan dari pihak kita, bukan dari upaya kita, bukan karena kesanggupan kita, tapi selalu karena ide Tuhan, selalu karena kasih Tuhan, selalu karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menerima karunia keselamatan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, sebuah pengorbanan yang dilakukan seseorang pasti karena kasih yang besar. Kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai ayah atau ibu bagi anak-anak kita, ketika kita melihat anak kita di dalam bahaya, ketika kita melihat satu kali ada orang yang akan menabrak atau ada motor yang akan menabrak anak kita dengan kencang, gak perlu dikomando, gak perlu dikode, maka seketika kita akan berlari mengejar anak kita dan menyambar dia supaya tidak tertabrak. Bapak Ibu, kalau ada orang yang kita kasihi, pasangan kita sedang ada di ambang batas kehidupannya misalkan ya. Seringkali dulu Bapak Ibu ya, saya jadi ingat orang tua saya kalau saya sakit itu selalu berkata, udah bawa sini aja panasnya buat papa aja gitu ya. Udah kamu sembuh, panasnya buat papa aja. Saya merasa ini bukan sebuah kalimat yang melegakan saja Bapak Ibu, tapi karena kasih, maka beliau menginginkan, udah aku aja yang sakit, anakku biar sehat. Nah kalau ada pasangan kita yang mungkin sedang sakit Bapak Ibu, maka kita akan melakukan segala cara, melakukan banyak cara supaya dia menjadi sembuh. Bahkan kita mungkin rela menggantikan pasangan kita jadi sakit supaya dia yang jadi sembuh. Amin Bapak Ibu. Karena rela berkorban, dorongan untuk rela melakukan apa saja, dorongan untuk mengorbankan apa saja, itu lahir, itu timbul karena kasih, karena cinta. Kalau ada tetangga kita Bapak Ibu ya, sedang mengalami celaka, sedang mengalami situasi yang tidak mudah, mungkin engkau membantu, tapi hanya sebisamu, ya kan? Mungkin kita mengulurkan tangan kita untuk menolong, tapi tidak memberikan semuanya. Mungkin kita tergerak hati dengan belas kasihan, memberi sedikit dari yang kita punya, tapi tidak mengorbankan apapun di dalam hidup kita untuk menyelamatkan tetangga kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada cinta, karena tidak ada kasih yang besar kepada orang itu. Tapi kalau itu keluarga kita, kalau itu pasangan kita, kalau itu anak kita, enggak mungkin enggak kita diam saja. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu keponakan saya ada yang kena kanker, dan sudah beberapa kali saya menyaksikan ini. Tapi saya izinkan saya menyaksikan sekali lagi Bapak Ibu. Hari itu Bapak Ibu, ketika vonis dari dokter itu datang, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya uang, kami tidak punya daya, kami tidak punya kekuatan. Kami sekeluarga bingung apa yang harus kami lakukan. Hari itu yang bisa kami lakukan hanya datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, mencerit berseru sama Tuhan supaya belas kasihan Tuhan turun atasnya. Dan hari ini Bapak Ibu, anak ini menerima anugerah yang begitu besar. Dia sudah sehat, dia sudah kuat, dia bahkan seperti anak-anak normal pada umumnya, cancer free, dan dalam nama Yesus tidak pernah kembali lagi. Amin Bapak Ibu. Dia menerima anugerah Tuhan,
bukan karena daya yang kami punya, bukan karena kesanggupan yang keluarga kami miliki, bukan karena uang kami, bukan karena upaya kami, tapi karena anugerah, semata-mata karena Tuhan melihat anak ini berharga dan mulia. Oleh sebab itu dia menerima anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita menerima anugerah yang sama karena kasih Allah kepada kita, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita punya kesempatan yang sama juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarkan pengorbanan Tuhan itu tidak pernah sia-sia di dalam hidup kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Tuhan melihat kita begitu berharga dan mulia. Dia begitu mengasihi kita. Apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu untuk menghargai anugerah Tuhan itu, untuk juga melakukan hal yang sama, mengasihi Allah demikian besar, melihat anugerah yang Tuhan berikan itu betapa berharga dalam hidup kita. Kalau nggak ada anugerah Tuhan ini, kalau nggak ada kasih karunia Tuhan ini, kalau nggak ada keselamatan yang Dia berikan, kita Bapak Ibu yang menanggungnya itu semua. Kita yang menanggung dosa-dosa kita, kita yang harusnya disalibkan, kita yang harusnya disesah, kita yang harusnya dihina. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena Dia melihat kita begitu berharga dan mulia, oleh sebab itu Dia berikan kepada kita anugerah keselamatan itu. Tapi hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menghargai anugerah Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk menghargai setiap hadiah, kado terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Jangan sampai Bapak Ibu ya, kita seperti babi yang diberi mutiara, kemudian kita menginjak-injak dengan kakinya. Seperti Matius 7 ayat yang ke-6 dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah sampah yang dipungut Tuhan. Kita ini adalah orang yang ada di kubangan dan diangkat Tuhan, dibersihkan Tuhan. Kita ini adalah orang yang gak layak, yang gak pantas, yang gak berkenan, tapi diberi anugerah, dilayakkan, diangkat tinggi oleh Tuhan, menjadi seseorang yang berharga dan mulia. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini merenungkan apa yang sudah kita kerjakan setelah kita menerima anugerah, setelah kita menerima hadiah terbesar yang dari Tuhan, setelah kasih Allah yang begitu besar tercurah dalam hidup kita. Apa yang sudah kita kerjakan? Jangan sampai saudara kita didapati seperti babi yang diberi mutiara. Kita menginjak-injak anugerah Tuhan, kita mengabaikan, bahkan hidup kita sembarangan. Kita melakukan segala sesuatu. Mungkin engkau melayani Tuhan, mungkin engkau melakukan pekerjaan pelayanan, mungkin engkau tetap ke gereja, mungkin engkau tetap ibadah, mungkin engkau tetap ikut saat teduh pemuritan, mungkin engkau tetap melakukan segala sesuatunya dan seakan semuanya baik-baik saja. Tetapi hatimu ternyata sudah tidak mengasihi Allah. Tetapi mungkin di hatimu ternyata penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan. Tetapi di hatimu ternyata engkau sedang tidak menghargai karunia Allah itu. Engkau lakukan semuanya sebagai rutinitas, tapi tidak lagi karena kasihmu kepada Allah. Engkau dipandang Allah begitu berharga, tapi engkau tidak lagi menghargai Allah.
engkau dianggap Tuhan begitu mulia. Tapi hatimu hari ini mungkin sudah tidak lagi menganggap Tuhan itu besar dan mulia bagi hidupmu. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ayo renungkan bersama-sama dengan saya. Apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Apa yang hati kita berikan buat Tuhan? Seberapa besar kerinduan kita untuk selalu dan selalu mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun bahkan, atau lebih daripada itu, tidak pernah benar-benar mengenal pasangannya. Betul? Demikian pula kita dengan Tuhan. Setiap hari, kali lagi, belajar lagi untuk mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal kerinduan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk Dia berkenan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan supaya Ia disukakan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan, Tuhan ingin kita kerjakan supaya Beliau berkata, "Nak, thank you ya. Gak sia-sia aku mengangkat engkau. Gak percuma aku mengambil engkau dari kubangan. Gak percuma aku membersihkan engkau. Gak percuma aku menjadikan engkau mutiara." Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ingat dan dengar baik-baik, kita ini berharga dan mulia. Kita sudah terima anugerah. Kemarin kita sudah merayakan Paskah. Kita sudah mengerti, kita sudah menikmati kebangkitan Tuhan. Dia turun ke alam maut untuk menebus kita. Hari ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan hanya fokus pada masalah, jangan hanya fokus pada dirimu sendiri, tapi ayo fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita fokus untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, karena segala sesuatu yang kita berikan, yang terbaik buat Tuhan itu, kita sudah menerimanya terlebih dahulu. Yang terbaik sudah kita terima terlebih dahulu. Yang terindah, yang terbesar sudah kita rasakan terlebih dahulu. Ini waktunya buat kita terus berkejar-kejaran, terus berlomba-lomba untuk mengenal Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu, dan kami bersyukur buat kuasa kebangkitan-Mu yang sudah Kau nyatakan dan pasti akan terjadi juga dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari ke depan hidup kami makin penuh kekuatan Tuhan melihat kebangkitan yang terjadi dalam hidup kami. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Berkati Bu Sylvie yang sudah sharing firman. Tuhan pakai semakin dahsyat. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini. Kiranya minggu ini kami selalu semakin melihat kebaikan Tuhan. Kami hidup menyenangkan Tuhan. Bahkan kami melanjutkan puasa kami dengan sukacita. Dan kami percaya makin naik dan makin naik bersama Tuhan. Kami akhiri saat teduh kami dengan syukur, dan kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah.